ya aku sampai kelolotan gitu Bu ya, sampai nggak kuat aku Bu gitu. Kelolotan itu Aduh, apa sih? sampai ngentuk Bu ke tenggorokan aku gitu, Ngentuk. sampai ngentuk gitu. Ngasih tahu, ya ampun itu gede banget Bu. Kok kamu seret banget sih gitu. Hmm. Jadinya aku kan tambah gimana gitu Bu. Dia buka pakai mulutnya gitu, kencingnya satu-satu. Oh, dibuka Aduh, pakai mulut. Dia nggak punya tangan apa gimana? aku nggak mau nih nanti mereka pada serbu aku gitu kan. Bukannya enak diserbu. Sampai kadang ke tembok gitu ya dia gini. Pokoknya dia kayak Tembok kegelisahan gitu. ngapain? Oke, kita sebut saja Bu Aku Raisya. Raisya. Udah seperti penyanyi ya. Hamis Daud apa kabar? Ini hanya sekedar nama samaran. Di hari kali ini akan bercerita yang pasti pengalamannya berbeda. Raisya akan cerita yang suatu konten dewasa mungkin. Jadi buat kalian yang masih sekolah, jangan nonton ini, di skip dulu ya. Ini hanya untuk 18 plus. Dan kisahnya Raisa ini bukan untuk ditiru. Jadi kita ambil pelajaran untuk kedepannya supaya kita bisa waspada, antisipasi, dan jadi lebih manusia yang lebih baik dari cerita ini. Oke Raisya, kita mulai dari mana nih ceritanya? Kisah aku dulu punya anak kos yang kos di rumahku gitu. Kebetulan orangnya anak muda, ya lumayan ganteng lah gitu. Dia kuliah juga bertiga gitu. Terus aku kan mula-mula lagi jemurin pakaian. Ya biasalah kalau menurut aku pakaian aku mah biasa aja gitu. Biasanya kayak gimana tuh pakaiannya? Ya maksudnya daster gitu kalau di rumah-rumah gitu kan. Karena aku kan serba sendiri ngerjain gitu. Kebetulan aku juga nggak punya suami, aku sendiri gitu. Terus dia goda-goda lah sambil lewat rumah gitu karena kosannya kan di belakang rumahku lewatin. Ya goda-godain, ibu lagi ngapain gitu. Terus ya jemurin gitu kan. Terus ya udah ya speak aja gitu. Nah pas aku jatuh tempo, aku kan nagih dong kos-kosannya gitu. Terus kok dia mulai gimana gitu kayak genit-genit gitu kan. Terus aku ketok-ketok pintunya, dia buka sambil senyum-senyum gitu kan. Jadi aku ini kenapa gitu. Kupikir kan bercanda ya. Ya udah cuek aja aku juga masuk. Gimana kabarnya yang lain gitu kan pada kuliah gitu yang lainnya. Baik Bu gitu. Udah aku masuk terus gimana nih udah jatuh tempo udah tanggalnya gitu kan. Nanti ya Bu gitu. Tunggu temen gitu kan. Ya udah terus aku balik dong untuk pulang gitu. Nah pas besoknya aku datang lagi dia bilang gini Bu aku belum bisa bayar gitu kan. Terus sambil kayak gimana gitu apa genit-genit geraba-raba gitu. Terus ini maksudnya apa gitu kan. Aku kesini mau ini loh, mau minta uang kos gitu. Udahlah Bu, nggak usah ini gitu kan. Ibu kan sendiri, ngapain juga gitu. Kita kan di sini bisa nemenin ibu gitu. Terus aku kan jaga image dong, jaga image aku sebagai ibu kos gitu. Aku nggak mau gitu. Terus pas aku mau balik, tanganku ditarik. Terus dia coba, udahlah Bu, oh sini aja gitu, ditutup pintunya sampai merinding gitu kan. Udahlah, ini apa-apaan sih? Aku kaget dong. Kok anak kos kayak gini gitu, tumben. Langsung aku ya gimana sih aku terus terang aja biar gimana juga tetap ganteng lah Bu, lumayan orangnya gitu masih muda. Kebetulan kan aku juga menjanda sudah lama. Sudah Jadi berapa tahun? hampir 8 tahun lah Wow, ibu gitu. kos punya berapa pintu nih kosannya nih? Ya sedikit sih Bu, cuma 4 gitu. Oh Salah cuma satunya 4. salah satunya anak kos itu gitu. Memang mereka ganteng-ganteng lah kalau menurut aku tuh gitu. Cowok semua yang Cowok ngekos? semua gitu pada kuliah gitu. Kuliahnya juga nggak bareng ya. Ada yang sip-sipan, ada yang masuk sore, ada yang masuk pagi gitu. Terus yang satu ini yang ganteng ini kok dia kayaknya antusias banget mau sama saya gitu.
aku kan ngelihat dia kayaknya biasa aja, nggak gimana-gimana. Terus ya udah akhirnya aku terbuai lah Bu gitu, terbuai ya sama bujukannya, raba-rabaannya gitu. Apa boleh buat saya juga sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya dia buka celananya sampai ngasih tahu. Ya ampun itu gede banget Bu. Di mana buka celananya? Di kosannya dia gitu Bu. Akunya juga ditarik tangan aku, udah suruh pegang gitu. Ya ya aku nggak munafik lah, nggak munafik. Terus ya akhirnya aku pegang gitu, ku ini gitu. Terus akhirnya kita ikut main juga gitu. Ya aku ikut menikmati lah gitu. Tapi aku ada rasa takut nanti dengan yang lain kos-kosan gimana gitu kan. Dia nutup hordeng sampai pokoknya pintu dikunci. Ya udah kita lakukanlah itu Bu, gitu sampai. Bagaimana setelah 8 tahun tidak melakukan perasaannya? Iya dia bisikin ke aku katanya, kok kamu seret banget sih gitu. Jadi aku kan tambah gimana gitu Bu. Jadi ya udah kalau gitu terusin kata aku gitu. Jadi aku terbuai ikut Bu gitu. Ya udah kita main tuh sudah berulang kali. Sakit gak? Aduh sakit banget Bu. Aduh sakit banget ya. Tapi ya kita nikmati aja lah gitu. Karena saat itu kan memang sepi juga. Iya, rasanya main sama anak muda gimana tuh? Aduh. Perbedaan jauh jauh perbedaan umurnya berapa tuh? Dia ada 30-an, sedangkan aku udah 48 lah. Gitu. 18 tahun lah. 30 masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah dia belum berumah tangga. Karena ngambil kuliah dulu. Sambil kerja? Sambil kerja gitu. Terus? Ya rasanya ya legit-legitnya ya dah. Gimana tuh prosesnya kalau boleh dikasih tahu nih, awalnya dari ngunci pintu, diapain aja? Ya mula-mula sih aku dibisik-bisikin gitu ya. Sah gitu kan geli gitu. Terus aku menyingkir gini, kok kenapa nggak bisa bayar sekarang? Apa alasannya kan aku tanya gitu. Terus dia bilang, udahlah Bu, nanti bayarnya gitu. Ibu kan seksi, ibu sendiri gitu. Ya dirayu-rayu gitulah. Gimana ibu kesepian kan gitu. Ya aku yang terus terang selama ini memang kesepian gitu ya. Anakku cuma 2. Sedangkan mereka juga udah kerja kebetulan. Jadi ya sudah aku main di situ pertama kali. Jadi sering aku melakukannya gitu sama anak kos itu. Dan yang kedua itu ada anak kos yang keduanya sampai tahu Bu, sampai tahu karena nggak ngerti aku apa dia ngasih tahu videoin apa gimana, aku nggak ngerti kan. Kok dia bilang gini, WA saya, asik ya Bu, nikmat dong sama temen aku gitu. Aku kaget dong. Aduh, apanya yang nikmat gitu kan. Boleh dong Bu gitu. Dengan aku juga, aku kan nggak kalah ganteng gitu. Aku juga nggak kalah bersih kulitku. Aduh maksudnya apa ini gitu kan. Ya sudah terus akhirnya malam berikutnya ya dia pura-pura datang gitu bayar uang kos ke rumah. Ya di rumahku itulah Bu akhirnya kita melakukan lagi yang temen keduanya itu. Oke, itu perbedaannya apa tuh? Kalau yang pertama rasanya seperti apa, orangnya seperti apa, gambarannya gitu. Yang pertama memang antusias ya, kayaknya gagah gitu. Memang dari kelihatan orangnya juga tinggi besar gitu kan. Punyanya juga gede banget. Kalau yang kedua ini memang agak hitam manis gitu ya. Cuma dia tekniknya bagus Bu gitu. Jadi aku kayaknya puas apa banget tuh? gitu. Teknik pernapasannya. ya gitu Diceritakan deh. dong, di sepil-sepil biar kita tuh bisa ada gambaran seperti apa sih tekniknya, emang dia ngapain gitu. Ya main di dapur gitu Bu gitu. Memang kan di rumah aku nggak ada orangnya. Jadi aku ditarik ke dapur terus abis itu ke kamar mandi pakai shower gitu. Aduh itu nggak pernah aku lakuin sama suami gitu ya dulu. Jadi itu nikmat banget Bu. Pokoknya aku udah mabuk kepayang lah. Aku nggak tahu lagi itu dia aku terus sampai itu
3 kali, Bu. Aku sampai nggak berdaya gitu, masih aja dia. Dia nanya kan, kamu menjanda berapa tahun sih? Gitu. Ya udah lama juga gitu. Pantesan kamu seneng banget teman-teman aku gitu. Waktu teman aku tuh ngasih tahu, aduh gitu. Aku gimana dong? Terus ya udah akhirnya dia karena ngelihat itu keinginannya menggebu-gebu bermain sama saya gitu. Ya udahlah, aku pikir daripada aku juga sendiri gitu kan, nggak apa-apa juga lah sama anak kos gitu. Udah 2 orang tuh ya, yang Orang udah main sama ibu tuh. eh, Tapi nggak takut mereka nanti pada bocor? enggak lah, kayaknya dia juga jaga rahasia gitu. Cuma yang satu ini nggak tahu, dia juga nggak WA saya, nggak nanya gitu kan. Berarti kan nggak tahu dia tentang saya sama teman-temannya. Nah, ada juga Bu, aku punya toko juga kan jauh dari rumah, dari rumahku jauh di depan jalan raya. Di situ juga ruko lain kebetulan dia sendiri, duda. Nah, terus kita sama-sama jaga toko nih. Cuma dia tokonya beda. Kalau aku kan warkop lah gitu. Nah, di situ juga dia mulai bercanda-canda dari omongan gitu, kayak gitu ya. Aku tuh nggak mau. Pertama aku takut karena dia agak serem gitu mukanya gitu, kayak preman lah gitu. Nah, terus lambat laun kok dia baik gitu ya. Kalau aku minta tolong untuk benerin sesuatu yang di warung, dia tuh nolongin gitu. Ya udah akhirnya pas dia lagi benerin AC di kamar itu kan ada kamarnya Bu, rukonya. Terus kok dia kunci pintu gitu Bu. Aku dikunci ini dan aku lagi ngasih tahu AC-nya ini yang rusak. Tapi kok dia kunci pintu terus langsung udah nggak usah ngomong kemana-mana ya. Aku udah lama suka sama kamu gitu. Terus aku kan risih gitu Bu. Kita kan sendiri, kamu janda, aku duda gitu. Udahlah nggak usah neko-neko gitu. Ya udah di situ akhirnya main juga Bu aku. Di mana? Di warung? Iya di warung. Dalam keadaan tutup atau buka? Enggak keadaan buka tapi kan ada ruang kamarnya Bu. Gitu, Oh, ruang di dalam ada kamarnya. ruangan tertutup. Tapi setelah ya aku melakukannya ya aku tutup juga warungnya gitu. Takutnya ada pembeli masuk gitu. Bukannya nanti kalau begitu digerebek loh Bu? Iya tadinya takut berpikiran seperti itu, tapi ya udahlah, makanya aku tutup aja, takut terjadi apa-apa gitu kan. Aku beranikan diri. Sudah terbiasa mungkin ya atau gimana, kayaknya udah lama juga, jadi aku menikmati aja gitu Bu. Yang kali ini tampilannya seperti apa? Berarti jatuhnya tetangga ya? Iya. Punya warung tetangga juga dia? warung. Tampilannya seperti apa? Cakep kah? Tinggi kah? Dia sih seperti preman ya, agak-agak serem ya. Dia juga lebih tua karena sudah punya anak juga gitu. Ya agak sepantar lah sama aku, agak sepantar gitu. Ibunya suka sama dia? Aku sebenarnya nggak suka sih aku. Nah terus? Sebenarnya nggak suka, tapi karena dia merayu saya gitu, ibu saya, bapak saya, jadinya ya saya terlena juga dong gitu. Ke bawah suasana. Sebab suasana gitu. Dia maksudnya sebagai preman atau apa profesinya? Dia buka toko juga, toko biasa cuma gitu. Kalau aku kan warkop gitu kan, untuk anak-anak kumpul aja gitu. Dia cuma toko yang kayak toko kelontong lah gitu. Terus setelah itu, wah udah 3 orang nih ibu main sama 3 orang nih. Iya, ya gimana ya, aku juga jujur aja memang kesepian gitu kan. Udah lama tidak melakukan itu gitu. Menikah lagi dong kalau kesepian. Nggak menikah lagi? Pengen sih menikah, tapi kan ya untuk serius belum ada gitu. Untuk serius kayaknya belum ada, jadinya aku ya udahlah, kita jalani aja seperti ini gitu. Sedangkan kita kan juga udah suka sama suka gitu melakukannya. Jadi yang pacaran sama ibu yang mana nih? Anak kosan 1, anak kosan 2, atau yang preman pasar itu? Bukan preman pasar ya? Ya, yang anak kosan Pedagang. yang pertama sih juga masih ya Bu ya. Kadang-kadang kita janjian juga, ya di luar lah kita janjian gitu. Karena takut keseringan di kosan atau di rumahku gitu. Jadinya di hotel gitu ya Bu ya.
katakanlah gitu. Oh, pernah ke hotel. Iya, Yang bayar siapa? ya bayar aku lah. Oh, ibu yang bayar. Jadi dia Iya, nggak modal dong ya. Yang iya. ngajakin siapa? Hah? Yang ngajakin. Ya sebenarnya dia ngajakin, tapi Hmm. ya dia kan kuliah gitu, Hmm. kerjanya juga belum mapan banget. Aku ngertiin lah gitu, karena Hmm. ya sudah ayo gitu. Kalau emang kita keluar jalan gitu. Mm-mm. Niatnya juga tadinya mau jalan aja gitu ke Mm-mm. mall gitu. Mm-mm. Kita JJS aja lah gitu. Mm-mm. Terus yuk kita mampir gitu, rayu-rayu. Mampir kemana? Aku bilang kan bisa di rumah juga bisa kalau memang mau kita Mm-mm. check in lah gitu. Mm-mm. Terus udah sekali-kali di luar loh ada nuansa gimana gitu kata dia. Ya Mm. udah, terus aku coba ikuti tuh Mm-mm. kemauan dia. Mm-mm. Terus ya, akhirnya di hotel itulah aku Mm. begitu gitu kan. Habis emang dia juga penuh pesona gitu Bu. Orangnya juga ramah gitu kan, sama aku juga Mm. bisa ngerayu aku, bisa ya buat aku gimana gitu, Mm. terlena gitu Bu. Mm-mm. Jadinya aku nggak berdaya kalau dia udah ngerayu aku, ngomongin yang manis-manis, ngebujuk aku gitu. Ya udah aku ayo aja gitu. Oke, ibu ini orangnya dirayu dikit langsung ini ya, langsung Aduh, kasih ya. ya terus terang sih memang udah lama juga, jadi aku kan gimana ya Bu, Hmm. Eh, ya pengen lah gitu. Tapi ya sebenarnya pengen punya suami, tapi untuk yang serius kan belum ada gitu. Mhm. Karena yang ini muda, ya gimana sih aku nggak bisa nolak lah, ibu pun nggak bisa nolak ya. Iya. Ih, cakep orangnya gitu, Oh, ganteng. iya iya iya. Jadi Terus jangan-jangan dibiayain lagi kuliahnya sama ibu, enggak? enggak, kalau biaya enggak. Kebetulan dia dikirim dari kampungnya, Kampung. cuma untuk pergi ke hotel aja gitu. Tapi tetap mereka itu pada bayar kosan. Ya tetap sih pada bayar gitu kan, Hmm. karena mereka kan pada patungan gitu ya, bertiga Hmm. gitu. Oke. Ya pokoknya dengan preman itu juga ya masih juga aku jalanin Oke. gitu. By the way, itu kan ibu tadi udah punya 4 pintu, berarti 4 penghuni dong. Itu semuanya cowok semua. Kebetulan satu kos aja yang cowok semua, itu 4 orang gitu. Mhm. Yang lain sudah berkeluarga gitu. Oh. Terus yang 2 itu memang aku nggak pernah lah goda-goda aku nggak gitu. Mhm. Nah, lambat laun eh, dia juga tahu gitu. Dia tahu sampai bilang gini, Bu, asik dong ya sama temen aku gitu. Eh, si Anton sama si Aldi gitu. Nah, maksudnya apa? Kok jadi melebar gitu kan? Mhm. Eh, tadinya si Anton nggak tahu, jadi Mhm. tahu gitu. Mhm. Ya sudahlah. Terus aku bilang, ini maksudnya apa ya? Gitu. Mhm. Terus ya udah, ibu nggak usah basa-basi gitu. Mhm. Eh, kita gimana dong Bu, giliran kita gitu. Giliran apa gitu? Ya jadinya aku nggak enak, kayak merasa gimana gitu, takutnya bocor kemana-mana kan, Mhm. kayak aku tertekan gitu. Ya sudah, aku beranikan diri ngomong berdua tuh sama dia, maksudnya apa sih gini 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 gini. Udahlah Bu, jatah kita kapan dong gitu. Eh, untuk bercinta gitu. Ibu Mhm. kayaknya Itu ngomongnya berdua di mana? Mas siapa nih? sama yang satu lagi, yang ketiga ini. Mhm. Sebut saja siapa namanya? Namanya si Reno. Hmm. Reno, ya udah. Terus aku bilang, udahlah nggak usah banyak omong gitu. Kalau kamu mau, ya sudah nanti malam, gue bilang. Cuma teman-temanmu ada nggak di dalam gitu. Kebetulan pada kuliah gitu. Ya udah, akhirnya aku malam ke situ gitu kan. Anak-anakku juga kan nggak ada, lagi tidur. Hmm. Aku beranikan diri ke situ. Terus ya udah gitu Bu. Pokoknya dia tuh aku gitu kan, ngerayu, terus aku juga nggak bisa ngelak lah gitu. Mhm. Akhirnya Gimana awal Reno tahu bahwa itu via WhatsApp juga? enggak, secara langsung Oh, dia secara eh, eh, langsung. Gimana ceritanya? apa ya, mengatakannya gitu, sambil ketemu di depan. Terus Hmm. dia bilang asik dong sama temen aku gitu kan. Hmm. Asik apa ini gitu. Hmm. Boleh dong Bu, malam sama aku gitu. Aku kan juga kesepian gitu. Terus Hmm. aduh, aku datang nih kan malam ya, aku ketok-ketok. Terus
ternyata pintunya nggak dikunci gitu, kayak sengaja lah gitu. Nah terus aku lihat dia lagi nonton TV, terus aku berdiri aja, aku nggak, karena dia nggak tahu kan, dia sambil lihat TV aja. Terus aku beranikan ke depan dia tuh, ke depan dia, terus langsung dia kaget. Aduh, ibu, aku bercanda bu, gitu kan. Ih, jangan bercanda deh. Ini serius apa enggak? Gitu bilang. Aku udah datang ke sini gitu. Niatnya mau kasih tahu kalau ada arisan nanti di rumah, aku bilang gitu kan. Terus langsung dia tutup pintu gitu, tutup pintu depan. Nggak enak dengan yang lain gitu kan, kosan yang lain. Terus aku mulai-mulai juga ragu gitu, nggak mau melakukannya, tapi aku takut aja nanti dia malah bocor ke tetangga yang lain gitu. Ya udah, terus kamu memang suka sama aku gitu kan. Terus iya, katanya teman-temannya bilang nikmat gitu kan main sama aku gitu. Terus katanya seret lah gitu. Terus ibu itu seksi, ibu kos gitu. Jadinya mereka tuh ada keinginan gitu menggebu. Terus dia bicarain semua apa yang temennya omongin tuh dibicarain semua gitu kan. Ya aku cuma diam aja gitu, kayak aku takut gimana gitu. Terus dia coba untuk membujuk aku, merayu aku sampai pokoknya gitu. Aduh, aku main lagi dah ini gitu kan. Aku risih banget gitu, kayak ini aku sebenarnya nyata apa enggak sih gitu kan. Seperti mimpi. Seperti mimpi gitu. Tapi memang itu yang diinginkan. Sebenarnya nggak ingin sih, dari hati kecil aku sebenarnya juga nggak ingin gitu kan. Tapi karena udah melakukan sama yang satunya, jadi mereka pada tahu semua Bu, Jadi ibu gitu. asas keadilan. Jadi biar semua dapat gitu ya. Atau gimana? Kalau nggak dapat nanti ngiri ya yang lain ya. Sebenarnya aku juga nggak mau ya Bu ya. Tapi karena mereka membujuk aku gitu, sampai cerita sedetil mungkin si temennya ini tahu gitu kan. Aduh, jadi aku terpaksa lah aku lakukannya gitu. Dia bukain baju aku satu-satu. Pokoknya yang aku tuh udah nggak gimana gitu, nggak berdaya lah gitu. Sampai dia buka pakai mulutnya gitu, kancingnya satu-satu. Oh, dibuka Aduh. pakai mulut. Dia nggak punya tangan apa gimana? Jadi kan lebih gimana gitu Bu, aku Iya. kayaknya lebih fantasi banget gitu kan. Terus emang kebetulan aku kan nggak suka kalau di rumah pakai lepis gitu kan, pakai celana gitu, selalu pakai daster gitu karena aku kerjain kerjaan rumah sendiri. Jadi ya sudahlah, sampai daster aku dibuka perlahan-lahan. Aduh, itu kayaknya nggak pernah aku dapetin dari suami, itu aku dapetin dari anak kos Bu gitu. Yang itu gambarannya gimana? Yang ketiga ini, si Reno ini. Kalau Reno memang badannya agak kecil ya, agak tinggi gitu, badannya agak kecil. Jadi punyanya itu nggak terlalu besar lah gitu. Tapi tetap dia tekniknya bagus Bu, tekniknya. Dia tuh sampai pokoknya aku bolak-balik gitu lah, dibolak-balikin terus sampai aku di bangku gitu, sampai terus aduh pokoknya nggak bisa diomongin Bu ya, nggak berdaya banget aku gitu. Terus dia juga main dari belakang gitu, ya aku nggak berdaya loh Bu gitu, sampai apa keluar di dalam gitu. Aku panik, aku takut gitu, takutnya hamil aja gitu, karena aku kan nggak pakai KB ya. Terus gimana tuh? Hamil nggak? ya enggak sih, enggak, karena aku buru-buru habis melakukan itu, terus keluar gitu, keluarin di kamar mandi gitu, buru-buru. Memang dengan temennya ini yang ketiga dahsyat ya, dahsyat banget Bu gitu. Dia itu bisa variasiin gitu loh, variasiin mainnya gitu, sampai sudah di bangku, sampai ya di wastafel gitu, aku didukung, diangkat,
taruh di wastafel gitu kan. Nggak kebayang deh Jadi pokoknya. kos-kosannya tuh gede ya, ada wastafelnya segala. Ada, gitu. Ruang ruang tengah, ruang depan sama dapur gitu. Kayak satu rumah gitu. Ya, 3 petak gitulah. 3 petak. Terus aku was-was kan, takut ada temennya yang datang, tapi dia bisikin aku, bilang udah nggak usah khawatir Bu, gitu. Semua pada kuliah di luar gitu. Aku tanya satu-satu gitu, takutnya aku was-was lah sama kejadian itu gimana. Terus dia sambil sambil terus narik ke aku gitu, sambil nyembuhin biar aku gimana terlena gitu. Ya, ya jujur aja memang aku udah terbuai lah, udah nggak tahu gimana gitu kan, menikmati aja gitu. Dia aku, pokoknya dia semuanya gitu, dijilat-jilat Bu, aduh, dia rasanya gimana dong gitu. Ceritain dong Bu, saya kan nggak tahu. Ya sampai aku gitu Bu, ya ampun, dia jilatin sampai puas gitu, sampai keluar aku di mulutnya gitu kan. Kebayang dong Bu, aduh. Katanya, Ibu kos puas gak? Ibu kos puas nggak gitu. Terus aku bilang aja, aku puas banget gitu. Kamu jujur ya, kamu tuh nggak sama teman-teman kamu gitu. Serius nih, teman kamu tuh agak-agak besar gitu kan. Yang satu juga bersih gitu. Kok kamu bisa bikin aku nikmat sih gitu. Sudahlah Bu, kalau misalnya Ibu mau lagi tinggal WA saya aja gitu. Kalau nggak di rumah ya kita keluar gitu. Aduh, pokoknya aku udah ketakutan, antara takut gitu ya. Antara takut, tapi aku juga pernah ngerasain sama dia, jadinya aku ya gimana ya, aku pengen lagi gitu. Jadinya ya udahlah, di situ dia juga udah biasa aja dengan teman-temannya gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Terus kan di kosannya tadi kan ada 4 orang katanya mahasiswanya. Nah yang keempat ini dia belum kena ini apa namanya, serangan dari ibu. Kebetulan gini, saat itu kan Idul Adha. Terus aku udah banyak masak dong, ada daging ya, direndang, disate gitu kan. Nah, kuundang mereka nih berempat gitu. Gak pada pulang tuh anak-anak kosan. Udah pada pulang, kebetulan kan libur. Maksudnya nggak pulang ke kampungnya? Enggak, kalau kos-kosan yang lain pulang, yang berkeluarga gitu. Nah, terus di rumah juga anakku bakar-bakaran sama temennya, gitu. Ya udah, kebetulan mereka aku siapkan daging lah diolah, direndang, disate, terus macam-macam lah, ada ketupat juga. Datanglah mereka seneng gitu, asik nih, kos masak berempat banyak. itu. Oh, berempat. 3-nya sudah dipakai sama ibu. Yang satu lagi ini masih calon ya. Ya, terus Jadi sasaran ibu tuh maksudnya mau pakai si calon itu, si yang belum pernah ibu pakai, atau memang gimana? aku pengen tahu nih sensasinya gitu, kalau berempat tuh gimana sih rasanya gitu kan. Terus Oke. udah, terus mereka datang makan, menikmati gitu kan. Waduh, enak nih Bu masakannya gitu. Aduh, bisa nambah dong gitu kan. Silakan gue bilang. Nah, terus apa ya, dia itu sambil lihat-lihat rumah lah gitu, nanya anakku gitu, kemana gitu. Anakku bakar-bakaran rumah temennya, aku bilang. Aku kan bawa piring ya, setelah makan-makan itu aku bawa ke belakang gitu. Terus ini yang pertama ngikut ke belakang gitu kan. Siapa tuh namanya yang pertama? Yang pertama Aldi. Terus langsung aku gitu. Ya namanya dia udah pernah melakukan sama aku gitu kan. Jadinya ya aku merasa gimana gitu, menikmati. Terus dia aku, terus aku gitu kan. Ya aku merangsang lah gitu. Ini mau ngapain gitu kan. Terus pas udah sebentar doang sih, aku langsung ke depan lagi gitu kan. Pas udah naro piring selesai, terus
Aku kan pakaian tuh ada pakaian kotor lah udah aku taruh gitu karena mereka di depan di ruang tamu ya aku taruh pakaian ke belakang ke mesin cuci. Datang lagi yang satunya Siapa? si Anton si Anton akhirnya Anton aku tuh sampai di aku gitu ya sampai dia juga buka gitu. Eh, aku panik dong aku panik aduh ada temennya yang lain gitu kan di depan aku nggak mau nih nanti mereka pada serbu aku gitu kan. Bukannya enak diserbu. Aku nggak mau lah untuk rame-rame gitu aku belum siap gitu kan. Tapi fantasi juga sih ya gitu kayaknya kayaknya enak juga gitu tapi aku belum berani gitu. Terus ya udah aku keluar lagi tuh dia ikut tuh keluar aku keluar. Nah terus udah di situ aku coba masuk kamar gitu kan. Coba masuk kamar untuk benahin kamar lah gitu. Ada yang belum kuberesin. Nah, yang ketiga ini, aduh, dia gimana ya mau nyetel TV katanya. Setel TV kayaknya enak nih di kamar ada TV gitu kan. Setel dong Bu TV-nya gitu. Aduh, aku gini, ini kok nyetel TV di kamar gitu. Kenapa nggak di ruang tamu kan ada gitu kan. Terus ya udah dia aku setel TV. Oh Oh. sampai sampai dia tuh rebahin aku di kasur gitu Bu. Terus ya aku dicuin lah, sampai dibuka segala kancing aku sampai ya dibuka celana aku lah gitu sempet aku takut dong yang lain lihat gitu terus sampai aku dicatoin lagi aku duduk dicatoin lagi gitu kan. Ini aduh gimana ya. Aku mau mainin terusin gitu nggak enak sama temennya yang lain gitu ya udah aku beranikan diri keluar aku nggak mau dipaksa gitu kan. Nah di situ aku berpikir gini gimana ya kalau berempat gitu enak gak ya satu ini kan belum belum aku coba nih Bu satu masih lugu gitu Iya, kan. mereka kok bergantian sih kompak? Apa mereka juga merencanakan sesuatu? Aku nggak ngerti deh, aku Hmm. nggak ngerti mereka merencanakan atau tidak, aku nggak ngerti gitu Mm-mm. kan. Cuma memang aku sih ada keinginan untuk berempat gitu ya. Tapi yang satu kan masih lugu ini apa udah lihai apa enggak kita kan nggak tahu. Mm-mm. Nah Terus. terus aku kan pengen ngerasain yang keempat ini Bu ya. Eh, jadi aku kasih obat perangsang lah untuk mereka gitu kan. Mm-mm. Eh, Gimana rasanya yang belum pernah aku rasain ini gitu. Kalau yang lain mereka cuma cipiki aja gitu kan buat saya jadi gimana gitu. Pengenan tapi nggak tersampaian gitu. Ya, Hmm. jadinya ya udah aku coba nih aku Ngasihnya goda. gimana? Dari minuman, dari makanan? Iya dari minuman aku kasih obat perangsang gitu kan. Mm-mm. Aku Buat keempat orang itu? iya satu-satu gitu. Hmm. Aku kasih minuman kusuguhin, terus mereka minum lah, Mm-mm. menikmati mereka Mm-mm. minum gitu. Terus ya udah yang ketiga ini udah mulai gimana gitu sama aku Mm-mm. kayak kayak merayu lah menciumin aku Minumannya seperti apa itu? eh, kayak bubuk gitu Bu, bubuk Hmm. gitu. Dia air biasa, air es gitu, pakai sirup. Terus Mm-mm. aku kasih bubuk aja sedikit gitu. Hmm. Aku aduk-aduk, aku suguhin satu-satu. Mereka menikmati minum. Jadinya mereka mulai bereaksi tuh Bu. Hmm. Ada yang ditempel-tempelin ke bantal gitu ya. Ada yang duduk di sofa sambil kegelisahan gitu. Terus sampai bangku sofa pun kayak ditempel-tempelin gitu, Hmm. diusap-usap gitu. Terus ada juga yang rebahan di karpet gitu, kayak udah megang-megangin gitu. Jadi aku pas ngeliat, Tolong diedit ya, Bi. boleh nggak katanya boleh. Iya. Terus. Aduh, aku juga kan ngelihatnya gimana? Wah, udah reaksi nih Hmm. obatnya kan. Hmm. Ya, berarti udahlah aku langsung Yang ganti. yang polos itu gimana yang belum pernah Ibu cobain tuh? Itu juga mulai merangsang Bu. Dia Hmm. sampai kadang ke tembok gitu ya. Dia gini, pokoknya dia kayak kegelisahan gitu.
Nembok dia. Ngecat. Sampai bolong bisa itu temboknya. Oh, digosok-gosok. Iya digosok-gosok punyanya gitu Bu. Oh. Terus waduh ini benar-benar manjur obatnya ya gitu. Jadi ya aku suka lah itu mereka pada kebukti gitu kan berhasil gitu. Aku udah ganti baju, aku siap-siap. Nah, aku duduk aja di sofa gitu kan, pakai baju yang transparan gitu. Waduh, mereka langsung satu-satu Bu mencari aku. Nah, yang terakhir ini yang aku mau si Ari itu gitu. Dia aku terus yang si Anton sampai ada aku diisup-isup gitu Bu. Pokoknya terus yang ketiga itu si Aldi langsung punya aku gitu kan. Aku gitu dijilat lagi. Awas tuh ya kena itu dia bener-bener dicek ya. Terus sampai dijilat gitu kan. Ya gimana aku nggak berdaya, aku menikmati lah gitu. Terus udah langsung yang keempat tuh yang belum pernah aku coba itu gimana sensasinya. Dia juga dahsyat Bu. Dia sampai puterin gitu ya diri aku sampai di sofa dia puterin gitu. Terus semuanya. Pokoknya aku sensasi banget sampai berempat itu aku bisa puas gitu. luar biasa. Berarti main berlima dong ya. Secara bergantian. Dan itu semuanya rata, masukin semua. Iya. Dimasukin semua. Iya, satu-satu mereka masukin. Tidak pakai pengaman. Enggak. Terus pakai pada keluar di mana tuh orang? Keluarnya di luar sih ya. Semuanya. Keluarnya di luar karena aku juga nggak mau nanti takut hamil gitu kan. Terus mereka juga ngerti katanya ya udahlah Bu, kita keluar di luar aja gitu. Bisikin Tapi mereka dalam sadar ya? Maksudnya sadar atau setengah sadar? setengah sadar sih. Kita juga akunya setengah sadar lah menikmati tapi ya gimana ya was-was juga sama lingkungan gitu kan nggak enak sama yang lain gitu. Wibawa aku sebagai ibu kos gitu kan. Jadi aku antara menikmati antara pikiran enggak lah gitu. Nah, pas mereka nerjang aku gitu, ya aku lupa lah segalanya udah. Sudah di atas angin, di atas awan ya. Iya itu sensasi banget Bu, Rasanya gimana itu direjang sama berempat? Aduh pokoknya nikmat deh, nggak kebayang. Nggak kebayang banget Bu. Itu Ibu udah kayak rempeyek. Yang di bawah, mereka semua di atas atau gimana? ada yang lewat mulut gitu kan. Aku langsung dijejelin aja gitu, punyanya gitu. Punya juga gede banget. Gitu. Hati-hati lu ngedit ya. Semuanya nih ya, tolong disensor. Nggak apa-apa, apa boleh sih? Nggak apa-apa, nanti kan kita edit. Tenang. Terus ya aku sampai kelolotan gitu Bu ya. Sampai nggak kuat aku Bu gitu. Kelolotan itu apa sih? Sampai ngentuk Bu ke tenggorokan aku gitu. Sampai ngentuk gitu. Aduh, pokoknya itu yang pertama itu gede banget Bu. Emang aku akui deh mereka tuh pada kuat-kuat ya karena pengaruh obat perangsang itu mungkin ya. Kemarin-kemarin kan nggak terlalu lah gitu. Terus karena mainnya juga berlima ada sensasi baru gitu. Jadinya pokoknya aku menikmati banget, mereka juga kayaknya puas banget gitu ya. Gila, jadi ratu sejagat ini Bu Kos. Aku direjengnya, aduh gimana nggak kebayang loh. Aku mau bilang apa ya? Aku cuma mau bilang aku minder loh, luar biasa. Karena ibu termasuk kuat loh, bener gak? Udah umah sama 4 orang, pada pakai obat lagi ya kan? Oke, jadi itu main berapa lama durasi? Ada Bu, 2 jam. Ya Allah, 2 jam. 2 jam. Itu Akunya afternya bagaimana setelahnya? Aku ya nggak berdaya lah, kelelahan aku, kelelahan, pegel gitu. Lecet? Pokoknya lecet banget, aku sampai jalan aja susah Bu gitu, sampai Ngengkang gitu lah. Tapi mereka ngerti lah, maksudnya untuk bantuin ke kamar mandi gitu kan, aku bersihin lah gitu. Habis main gitu kan ada yang keluarin di perut gitu kan, ada yang di pipi aku gitu, terus ada yang di gitu.
Pokoknya ya udah aku seperti kayak mandi kucing gimana sih. Jadi pada basah semua. Tahu gitu. nggak? Ini aku tahu nih yang komen apa? Ibu kos di mana? Masih ada kosan kosong nggak? Nanti pasti bagi yang berminat membuka lagi kosan atau gimana nggak? Kebetulan memang ada kosan aku. Makanya Ada yang kosong. Tuh bagi kalian yang minat di daerah Jakarta mana, Bu? aduh. Ada deh. Malah aku terbilang galak loh, terbilang galak. Galak apa Bu kosnya? Iya, maksudnya kalau untuk Nagi justru aku galak. Kebetulan nggak ada anak kos. Oh. Yang Jadi kalau cowok-cowok Nagi galak? berumah tangga gitu, berumah tangga aja. Mm-mm. Jadi kalau lagi galak jangan galak Bu, nanti pakai. Kalau telat kan pasti gitu. Oke, jadi kan ya edukasinya jangan sampai kita itu ya kayak ibu kos inilah ya. Maksudnya baru dirayu dikit langsung gampang banget gitu kan. Terus juga untuk anak kosan juga biar pada jaga-jaga lah, walaupun kita misalnya nggak punya duit buat bayar kosan, tapi tidak bisa juga menghalalkan segala cara supaya dapat kosan gratis gitu kan. Nggak gitu ya Bu ya, tetap harus bayar kosan ya. Oke, nah pesan moralnya untuk para laki-laki di luar sana dan perempuan di luar sana, kalau dengar dari cerita Ibu seperti apa nih? Pesan-pesan untuk para cewek dan cowok. Ya kalau bisa nggak usahlah mengikuti jejak saya gitu. Jangan untuk ditiru, gitu. Cuma untuk berbagi pengalaman yang untuk jadikan pelajaran gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi berjalanlah dengan sesuatu yang baik. Gitu. Oke, di jalur yang normal aja, walaupun kita udah single dalam status janda, tapi kalau bisa kita punya harga diri, kita punya nilai, kita berkelas. Setiap orang punya masa lalu, punya masalah, tapi kan kedepannya kita bisa juga jadi bertobat dan lebih baik. Termasuk apa yang dialami oleh ibu kos kita ini, gitu Itu kan. masa lalu lah. Itu masa lalu, tapi sekarang masih Bu? Alhamdulillah enggak. Oh, tapi kok ceritanya kayak masih ya? Maksudnya Enggak. happeningnya tuh masih berasa gitu ya? Enggak, sebenarnya aku malu banget Bu ya. Sebenarnya malu banget itu yang dulu lah, sekarang kan udah enggak ngekos di sini lagi gitu. Oh. Udah pindah gitu. Oh, udah Jadi, pindah ya, netizen kecewa tadi mau ngekos. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu, jadikan pelajaran berharga supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Dan Ibu juga harus jaga-jaga Bu, karena apa? Zaman sekarang kan kita nggak tahu ya penyakit, kita main sama sembarang orang, ternyata orang itu juga tertular penyakit, dan penyakit itu tidak ada obatnya. Penyakit yang seperti itu akibat main sana sini itu belum ada obatnya. Jadi kita harus menjaga diri kita, sayangi diri kita, jangan hanya karena nafsu semata terus kita kalah dengan nafsu kita. Mikirnya lebih panjang gitu kan. Kenapa? Buat diri kita. Kalau bukan diri kita yang sayang sama kita, siapa lagi? Iya, betul. Gitu. Itu aja netizen. Terima kasih Bu ceritanya. Terima kasih juga.